Mula pertama saya menyapa kita semua. Selamat malam, Shalom Alehem. Alehem Shalom. Si Tuhan, kita kembali mendapat kesempatan yang baik untuk beribadah pada sore malam hari ini. Kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Tetapi sering kita menganggap bahwa Tuhan itu terlalu lambat. Tuhan itu kurang cepat bila itu berhubungan dengan kepentingan kita. Tuhan terlalu lama. Tuhan terlalu mengulur-ulur waktu. Bila kita menantikan pertolongan Tuhan, bila kita berdoa, saya sudah berdoa 1 bulan, belum Tuhan jawab, terlalu lama. Saya sudah berdoa 1 tahun, belum juga Tuhan jawab, kita rasa terlalu lama. Saya sudah berdoa 2 tahun, 3 tahun, belum juga pergumulan saya selesai, terlalu lama. Kita sering berkata atau berpikir bahwa Tuhan itu terlalu lambat, terlalu lamban. Jika itu berhubungan dengan apa yang kita mau, apa yang kita rindukan. Ya, karena ada sebuah pepatah atau ungkapan, menunggu itu sesuatu yang sangat membosankan. Maka ketika kita dalam posisi menunggu, maka kita cepat bosan dan kita berkata Tuhan terlalu lambat, sehingga seringkali kita melupakan doa kita. Kita tidak lagi bergumul karena sudah selama setahun kita bergumul, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak dengar. Karena kita sudah 5 tahun berdoa, Tuhan tidak jawab. Tetapi kita mengetahui dalam Alkitab, bahkan Abraham sendiri harus berdoa menunggu 25 tahun untuk sebuah jawaban doa. Apakah bagi Abraham terlalu lama? Bagi Sarah terlalu lama, sehingga ketika mereka sudah tua, Sarah berpikir yang lain, ya jangan-jangan dari Hagar lah anak perjanjian itu. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan memegang janjinya. Kita yang seringkali tidak berpegang lagi karena kita menganggap Tuhan terlalu lambat, sehingga kita mencari cara lain, berupaya dengan cara-cara yang kita mampu. Lalu bagaimana bila hal itu perihal kepentingan Tuhan? Tadi kepentingan kita, ya. Kita menanti jawaban doa, kita bergumul, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak segera menjawab, tidak cepat menjawab, kita berkata bahwa Tuhan terlalu lambat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bila itu perihal kehendak Tuhan atau kepentingan Tuhan? Apakah kita berlaku semendesak itu? Ya, hal ini yang akan coba kita renungkan dalam kesempatan malam ini. Kita baca 1 ayat untuk mengawali perjumpaan kita, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 35. Kita mendapatkan sebuah tema besar dari sinode kita, yaitu The Harvest Year, tahun penuaian. Saya sangat bergumul di hadapan Tuhan, jangan sampai tahun ini lewat dan kita tidak mendapatkan berkat dari tema ini. Kita juga mau mendapatkan berkat dari tema ini. Kita juga mau menuai, amin. Ya, jangan sampai ini hanya berlalu sedemikian saja dan kita sudah masuk sekarang pada bulan yang ke-6, pertengahan tahun, dan minggu lalu acara tim misi yang berhubungan juga dengan penuaian dibuat di tempat ini. Kemarin baru saya copot spanduknya, ya, dibuat di tempat kita. Itu saya sangat terharu, ya. Saya sangat bersuka cita di hadapan Tuhan bahwa hal itu diadakan di
gereja kita. Sekali lagi kita menangkap ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak kebagian padahal dibuat di sini. Ya, jangan sampai gereja-gereja lain mendapatkan berkatnya, mendapatkan berkat penuaian tetapi kita tidak mendapatkan hal itu. Maka kita akan tetap menggumuli hal ini karena saya yakin bahwa tema ini juga berdasarkan pergumulan ketua kita atau pengurus pusat untuk gereja atau sinode kita. Kita bacakan ayat ini, Yohanes pasal 4 ayat 35. Satu ayat saja. Saudara yang tidak bawa Alkitab, di depan juga sudah saya tampilkan. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 35. Kita akan baca dengan suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, ini yang akan coba kita renungkan. Saya buat tema bagi kita, lihatlah sekelilingmu. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lihatlah sekelilingmu. Bapak Ibu Saudara, pikiran manusia itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Ini akan coba kita renungkan dari ayat ini. Pikiran manusia berbeda dengan pikiran Tuhan atau pikiran Allah. Manusia mengatakan 4 bulan lagi, tetapi Yesus Tuhan katakan bukan 4 bulan lagi, tetapi sudah tiba waktunya. Kita harus senantiasa sadar bahwa seringkali pikiran kita sangat berbeda dengan pikiran Tuhan. Cara kita berbeda dengan caranya Tuhan. Jalan kita berbeda dengan jalannya Tuhan. Bukan hanya berbeda Bapak Ibu Saudara, tetapi seringkali bertentangan, kontradiktif. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55. Coba satu orang baca Meto. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Iya, silakan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Iya, ini saudara. Rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu, jalan kita manusia bukanlah jalan Tuhan. Seperti tingginya, ini perbedaannya, langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku, rancangan Tuhan dari rancangan manusia. Ya. Manusia berkata belum, tetapi Tuhan bisa berkata sudah. Manusia berkata nanti, Tuhan berkata sekarang. Ini yang terjadi pada ayat ini. Murid berkata 4 bulan lagi masanya, tetapi Tuhan katakan sudah tiba saatnya. Ya. Sudah tiba saatnya. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa pikiran manusia berbeda dengan pikiran kita. Rancangan manusia berbeda dengan rancangan Tuhan. Pikiran manusia berbeda dengan pikiran Tuhan. Dan kita belajar firman Tuhan supaya kita selaras dengan pikiran Tuhan. Amin. Amin. Itu mengapa kita capek lelah belajar firman Tuhan, supaya kita selaras dengan firman Tuhan. Supaya kita edit ya pikiran kita ini, ya pola pikir kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan, tentu kita pasti setuju bersama-sama bahwa pikiran Tuhanlah yang paling indah. Pikiran Tuhanlah yang paling benar. Pikiran Tuhanlah yang paling baik, yang terbaik. Amin, Bapak Ibu? Amin. Ya. Maka seharusnya secara logis
Ketika pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan, maka yang kita rubah adalah pikiran kita. Bukan firman Tuhan yang kita rubah. Ya. Bukan firman Tuhan yang kita rubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita mau. Tetapi kita harus rela merendahkan diri untuk mengubah cara pikir kita sehingga sama atau selaras dengan firman Tuhan. Iya. Manusia berkata belum, murid-murid berkata belum. Belum tiba saatnya. Murid-murid berkata 4 bulan lagi Tuhan, baru tiba musim menuai. Tetapi Yesus berkata, lihatlah, pandanglah ladang-ladang yang sudah, ya, sudah. Murid berkata belum, Tuhan berkata sudah. Manusia berkata nanti, Tuhan berkata sekarang. Nah, ini seringkali Bapak Ibu terbalik-terbalik ya. Kadang manusia berkata sudah, tapi Tuhan katakan belum. Seringkali kita menjadi tegang dalam pengikutan kita kepada Tuhan karena perbedaan ini. Ya, belum dengan sudah tentu sangat berbeda. Nanti dengan sekarang tentu sangat berbeda. Nah, seringkali kita bergulat dalam hal ini. Ya, kita mau memaksakan Tuhan. Tuhan katakan tunggu, kita katakan sekarang. Sebaliknya, kita katakan belum, Tuhan katakan sudah, sekarang. Ya, kita katakan nanti saja, Tuhan katakan sekarang. Seringkali kita bertentangan dengan Tuhan. Sehingga jiwa kita tercabik-cabik, damai sejahtera tidak ada. Iya. Murid-murid berkata tidak cukup. Yesus berkata cukup. Ya, saudara pasti ingat pada waktu pengadaan mujizat, yaitu 5 roti 2 ikan, ya, dicatat dalam kitab Injil bahwa yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. 5.000 laki-laki berarti dewasa, karena dikatakan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Makanan yang mau dibagi hanya 5 ketul roti, 5 potong roti, dan 2 ikan. Itu bekal anak-anak yang diambil oleh para murid. Ya. Ketika Yesus berkata atau bertanya, berapa makanan yang ada padamu? Murid-murid berkata, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita pikir, mana cukup? Itu makanan seorang anak atau mungkin 2 orang anak. Ya, untuk 5.000 orang. Mana cukup 5 roti 2 ikan. Tetapi Yesus berkata cukup. Ketika roti dan ikan diangkat, ya, di hadapan Bapa, ya, dan Yesus mengucapkan berkat, kemudian makanan itu dibagi. Bukan hanya cukup, tetapi sisa 12 bakul. Wah, ini mujizat luar biasa. Ya, cukup, bahkan lebih dari cukup. Ya, logika kita mengatakan tidak cukup, tidak mungkin cukup. Tetapi kalau Tuhan beracara, kalau Tuhan sudah berkati, maka yang manusia katakan tidak cukup, ya, Tuhan akan buat melimpah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, Tuhan buat melimpah. Pikiran manusia berbeda dengan pikiran Tuhan. Maka tugas kita adalah untuk menyelaraskan pikiran kita yang tidak seberapa ini dengan pikiran Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam pelajaran teologi, itu yang selalu pertama kami sampaikan sebagai dosen, ya. Kita belajar tentang Tuhan, kita belajar mengenal Tuhan. Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas. Sementara kita mahasiswa, kita jemaat, kita umat Tuhan hanya memiliki pikiran yang sangat kecil, otak yang sangat kecil. Bagaimana mungkin memahami Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa, melebihi ciptaan ini, hanya dengan otak segini, sekepal tangan, ya. Isi otak kita itu sekitar sekepal tangan begini, ya.
Ya. Maka izinkan Tuhan mengambil atau menggunakan caranya. Amin. Amin. Ya. Izinkan Tuhan beracara. Yang paling penting adalah mengetahui apa yang Tuhan pikirkan. Ya. Memiliki pikiran Kristus. Bapak Gembala suka mengutip itu ya dalam Filipi. Miliki pikiran Kristus, miliki pikiran Tuhan. Itu sebabnya kita selalu menghimbau, menggairahkan jemaat supaya mengikuti setiap ibadah atau acara di gereja kita, karena di sana firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan yang kami gumuli, karena kita percaya bahwa Alkitab firman Tuhan itulah pikiran Tuhan. Amin. Ya. Di luar ini nanti kita begitu banyak mendengarkan ya, bising sekali di media, di handphone kita, di tab kita, di laptop kita, di TV, YouTube, ya, segala macam itu suara-suara yang hingar-bingar itu ya, yang bukan suara Tuhan. Ya sebentar lagi setelah ibadah ini kita paling 2 jam di sini, udah kita dengarkan suara yang lain-lain ya, yang bukan suara Tuhan. Maka penting sekali kami bersama Gembala selalu menyampaikan, minimal selama kita beribadah mendengarkan firman Tuhan semacam ini, kita konsentrasi sungguh-sungguh, kita perhatikan cara kita mendengar, karena ini firman Tuhan. Amin. Iya, ini firman Tuhan. Minimal dalam ibadah ini, karena kami tidak bisa lagi memantau saudara di tempat saudara, di kos saudara, di rumah saudara, di sekolah, di kampus saudara, tidak bisa lagi ya. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan punya tanggung jawab moral untuk menghimbau saudara untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki pikiran Tuhan. Kalau kita memiliki pikiran Tuhan, saya yakin kita tidak mungkin stres. Amin. Amin. Karena bagi Tuhan semua mudah. Yang kita pikir begitu sulit. Tadi pagi juga Pak Gembala katakan atau menyaksikan, sampai hari ini juga kami keluarga pastori menerima tempat ini sebagai mujizat dari Tuhan. Kami tidak pernah berpikir seperti itu ya. Lepas dari semua pandangan-pandangan yang lain ya, tetapi bagi kami, bagi Gembala yang telah berdoa sekian lama untuk sebuah tempat ibadah yang representatif, yang cukup baik, yang memadai ya, kita mendapatkan itu dengan pertolongan Tuhan, dengan mujizat Tuhan ya. Itu pikiran Tuhan. Pikiran manusia banyak sekali saudara ya, macam-macam ya. Pikiran Sarah tadi, karena mereka sudah tua, jangan-jangan bukan dari saya, jangan-jangan dari Gundik, dari Hagar. Itu pikiran manusia, mau mencoba menolong Tuhan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Sarah dengan memberikan Hagar kepada Abraham dan melahirkan Ismail, itu menjadi malapetaka sampai detik ini. Menjadi sumber masalah yang cukup besar, bukan hanya bagi Israel, tapi bagi dunia. Itu mengapa? Karena manusia memakai pikirannya, Sarah memakai akalnya. Memang seringkali ya, sudah tidak bisa lagi, saya sudah mati haid, tidak mungkin lagi punya anak. Ya itu logika manusia, itu masuk akal sekali, normal sekali, masuk akal. Tetapi dengan mencoba caranya sendiri, berarti dia sudah tidak beriman lagi. Dia sudah tidak menunggu janji Tuhan. Bukan menolong Tuhan, tetapi menciptakan sebuah masalah besar. Saya katakan sampai hari ini bebuyutan terus kan ya, antara Israel dengan lingkungan atau sekitarnya itu. Sampai sekarang dan sampai akhir zaman nanti itu kan berlangsung terus. Perang terus. Ya, itu karena kesalahan manusia. Perhatikan akibatnya. Itu karena pikiran manusia yang tidak sejalan dengan pikiran Tuhan, yang tidak sejalan dengan janji Tuhan. Ya. Akhirnya menimbulkan masalah besar, luas dan berkepanjangan. Ya. Mari saudara, kita belajar supaya kita serasi dengan pikiran Tuhan. Amin. Selaras dengan pikiran Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan
pikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya, apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dalam kasus-kasus kaum muda juga demikian. Seringkali anak muda itu sudah begitu terpesona dengan seseorang, ya. Karena cakap, karena ganteng, karena cantik, karena kaya, karena jabatan, macam-macam. Sehingga si pemuda itu mungkin terpesona. Tidak bisa lagi diganggu-gugat, pokoknya harus dia. Jadi ingin dulu, mau dulu, berhasrat begitu rupa. Tidak memikirkan apakah itu yang Tuhan mau. Dia mengejar dengan berbagai cara. Dia berusaha. Ya. Tanpa melibatkan Tuhan. Memang mungkin dapat, ya, dengan cara-cara dari ilmu putih, ilmu merah, ilmu hijau, sampai ilmu hitam. Akhirnya dapat. Katakanlah terjadi pernikahan. Tetapi apakah itu menjadi ukuran? Ya. Seringkali terjadi setelah pernikahan buyar juga. Karena ternyata bukan kehendak Tuhan. Kami mengenal juga dulu ada seorang anak muda aktivis di gereja besar. Ya, tiap kali ngomongin firman, tiap kali berdoa segala macam, ya, karena memang aktivis luar biasa. Ternyata suatu saat dia tidak tahan dengan masalah itu. Dia sudah punya cukup usia, ya, ini perempuan, ya, usia yang cukup matang untuk menikah, dan dia tidak mendapatkan atau tidak dikunjungi oleh seseorang, dan singkat cerita akhirnya dia jatuh kepada seorang agama seberang, ya, Mamat, ya. Akhirnya dia sayonara sama Tuhan Yesus, diciumnya Alkitabnya. Selamat tinggal Alkitabku, katanya. Selamat tinggal Tuhan Yesus. Ya, itu semua selesai. Tapi apakah itu menjadi jawaban? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya, saya tidak tahu lagi bagaimana cerita beliau. Bapak mungkin masih ingat, ya, cerita itu, ya, anak cewek itu. Ya, kalau kita ngomong firman Tuhan, kita ngomong 1, dia ngomong 10. Fasih lidah. Luar biasa. Tetapi ternyata pada akhirnya juga tidak mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang tidak diikutin? Sepadan. Pasangan yang sepadan dia tidak ikutin. Dia sudah meninggalkan firman Tuhan. Dia menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang yang tidak seiman, ya, untuk menjadi jodohnya. Perhatikan saudara, kita bisa berada dalam situasi yang sangat mendesak sehingga kita lupa untuk memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tetapi kita belajar kembali, diingatkan kembali bahwa pikiran Tuhan adalah pikiran yang paling benar. Amin? Ya, ingat itu. Sepintar apapun kita, ya, sehebat apapun kita, pikiran Tuhan adalah pikiran yang paling cemerlang, yang paling murni. Pikiran Tuhan, firman Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Pikiran kita, hati kita, ya, bahkan hati kita sendiri pun seringkali menipu kita, ya, karena hati yang sudah berdosa. Bayangkan, ya, hati kita sendiri pun seringkali mencelakakan kita. Sekarang ada sebuah slogan anak muda, ikuti hatimu, ya. Jangan. Bisa hatimu itu mencelakakanmu, bisa hatimu itu membawamu ke jurang maut. Ya. Ikuti perasaanmu. Jangan, saudara, ya. Bisa perasaanmu itu salah. Bisa hatimu itu salah. Ya. Karena dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yeremia atau Yesaya, ya, bahwa hati manusia itu begitu licik. Bukan hati Meto, ya, kepada saya. Hati saya sendiri pun meliciki saya. Hati saya sendiri pun menipu saya. Makanya hati kita pun harus kita cek dulu, kita cross check dulu apakah hati saya ini sesuai dengan firman Tuhan. Amin.
Iya. Itu kan anak muda kan. Yuk ikuti Esther, ikuti hatimu. Kemana hatimu membawamu? Ikuti perasaanmu. Ya. Hati-hati. Karena Amsal juga katakan banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya berakhir pada maut. Ya. Jangankan manusia menipu kita, kita sendiri pun bisa menipu diri kita. Iya kan? Ya. Tidak perlu orang lain. Hati kita sendiri pun, pikiran kita sendiri pun, perasaan kita sendiri pun bisa menipu kita. Jadi perhatikan ya jalan pikiran kita ini, Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan jalan pikiran kita, apa yang sedang kita pikirkan. Karena selama kita bangun, kita berpikir. Ya, perhatikan apa pikiran saya ini gitu ya. Apakah pikiran saya ini sesuai dengan firman Tuhan? Kita merasa sesuatu. Kita cek apakah yang saya sedang rasakan ini, yang bergejolak ini sesuai dengan firman Tuhan? Iya kan? Kita selalu berpikir, selalu merasa. Ya, cek semua itu. Ya. Karena bisa tiba-tiba Meto ya merasa bahwa saya mau menyakiti dia, benar ya? Padahal saya tidak berpikir apa-apa tentang itu. Tapi dia memiliki perasaan seperti itu. Dia berpikir seperti itu. Jangan-jangan Yuyun ini mau mencelakakan saya. Yuyun tidak pernah berpikir seperti itu, tapi karena saya berpikir seperti itu, akhirnya kacau balau ya. Saya menghindar terus dari Yuyun ya, nggak mau ketemu ya. Ya, itu artinya hati saya menipu saya, pikiran saya menipu saya. Ya, kita berprasangka kepada orang. Ya. Manusia berkata belum, Tuhan berkata sudah. Manusia berkata nanti, Tuhan berkata sekarang. Murid-murid berkata tidak cukup, tetapi Yesus berkata cukup, bahkan ternyata faktanya melimpah 12 bakul. Kalau ada 12 murid berarti satu bakul lagi mereka bawa pulang ya. Mengapa dikumpulkan? Karena Tuhan tidak mau ada yang sisa. Kalau kita diberkati saudara, jangan sampai hambur-hamburkan. Amin. Jangan terbuang-buang ya. Makanlah secukupnya. Kalau lebih ya bagikan ke orang yang berkekurangan. Itu yang benar. Dikumpulkan ya. Jadi memang mereka itu makannya lahap ya, sampai tersisa berceceran di situ. Dikumpulkan sisa 12 bakul. Kalau dibagi rata untuk 12 orang, satu bakul satu orang ya. Ya, itu Tuhan. Ya, itu Tuhan. Sehingga harusnya ini semua serasi ya. Ketika Tuhan berkata sudah, kita berkata sudah. Ketika Tuhan berkata sekarang, kita juga katakan sekarang. Ketika Yesus berkata cukup, kita juga katakan cukup. Amin. Amin. Iya. Jangan kontras dengan Tuhan, jangan bertentangan dengan Tuhan. Maka ini yang kita mau pelajari, ya. Apa yang Tuhan katakan dalam ayat itu? Lihatlah sekelilingmu. Ya. Lihatlah sekelilingmu. Melalui firman ini, Yesus mengajak para murid untuk peduli. Care, ya, peduli. Ini merupakan salah satu kualifikasi dari seorang penuai, saudara ya. Peduli, katakan peduli. Ya, kalau lihat kan berarti peduli. Nah sekarang ini manusia sudah mulai kehilangan sikap peduli. Ya, mulai kehilangan sikap peduli ya. Gak mau tahu lagi. Bahkan jangankan untuk orang lain, dirinya sendiri pun dia tidak peduli lagi ya. Gara-gara si HP itu main HP terus sampai seringkali mau nabrak tembok ya. Main HP terus. Jangankan orang lain di sampingnya, di depannya, di belakangnya. Jadi jangan sampai kita ibadah ya, kita nggak tahu di samping kita tadi itu siapa ya. Coba lihat sampingnya dulu. Belum seberapa ini kita ya. Apalagi sudah ramai nanti. Ya siapa yang di samping saya tadi ya? Nggak tahu kita, lupa. Ya.
Firman Tuhan katakan, lihatlah. Ini yang paling pertama ini ya. Langkah pertama. Ya. Soal peduli, langkah pertama soal peduli, lihat. Ya. Langkah pertama soal peduli, lihat. Ya. Lihat. Lihatlah. Pay attention. Ya. Berikan atensi atau perhatian. Melihat adalah cara memperhatikan. Ya. Dan kalau kita memperhatikan, kita melihat. Ya, kalau kita melihat, kita memperhatikan. Segala sesuatu dimulai dari kita memperhatikan, dari kita melihat. Mengapa saya menikahi istri saya? Karena saya pertama kali melihat dia. Ya kan? Setelah melihat, timbul sesuatu kan? Berlanjut. Tetapi kalau saya tidak melihat dia, ya, nggak mungkin saya menikahi dia sampai sekarang ya. Demikian juga yang lain. Lihat, perhatikan. Kira-kira Desi, mau nggak kamu menikah dengan seseorang laki-laki, tapi kamu nggak pernah lihat? Ya, tapi saya katakan laki-laki ini hebat, luar biasa, punya Lamborghini, punya pulau, ganteng setinggi saya, lebih ganteng sedikit dari saya. Mau Des? Saya ilustrasikan dengan berbagai cara, iya kan? Tetapi kamu belum pernah lihat, mau nggak? Buktikan. Nggak mau dia. Walaupun Desi percaya sama saya, iya kan? Tapi nggak mungkin dia. Oke lah Bang Saud, saya percaya sama Bang Saud. Ayo, kapan pernikahannya? Waduh, apa ini? Iya kan? Jangan ya, anak-anak muda ya, cewek-cewek ya. Apalagi sekarang ini banyak cara untuk menjalin hubungan. Jangan sampai mau kalau belum pernah bertemu. Dan banyak juga kejadian ya, melalui media, melalui Facebook, melalui Instagram, macam-macam ya. Di sana dipasang fotonya, ya namanya foto kan bisa macam-macam kan. Apalagi sekarang ini ada filter segala macam ya. Yang pesek pun bisa dibuat mancung, yang hitam pun bisa dibuat putih. Tetapi kan harus lihat dulu face to face. Ini gimana ini bentuknya nih sebenarnya. Jangan sampai terjebak. Amin ya? Amin. Ya. Waduh, bahaya sekali. Belum pernah ketemu, udah mau diajak kemana-mana. Wah, bahaya. Iya. Jadi ini yang pertama, untuk peduli itu lihat dulu ya. Iya. Melihat adalah cara memperhatikan. Ya. Dalam hal ini saya sebutkan di sini ya, saya catat di sini. Ada sebuah atensi yang intensional, ada sebuah perhatian yang memang sengaja. Katakan perhatian yang sengaja. Ya, perhatian yang sengaja. Mendengar dengan atensi itu beda dengan mendengar tanpa sengaja. Ya. Ketika saudara mendengar dengan sengaja, berarti saudara memasang telinga baik-baik, memperhatikan baik-baik setiap kalimat saya. Beda dengan misalkan ada nanti lewat pesawat atau apapun, bunyi suara apapun yang di sini. Itu kita dengar tidak sengaja, lewat aja ya. Mungkin ada desisan speaker kita ini, itu kita dengar tapi tidak sengaja, kita tidak mendengarkan itu secara sengaja ya. Itu melintas saja. Tetapi ketika disampaikan firman Tuhan, kita harus dengan sengaja memperhatikan firman itu. Itu perbedaannya. Jadi jangan sambil lalu aja firman itu ya. Harus dengan sengaja kita berikan atensi yang intensional ya, yang sengaja. Dikatakan pandang di sekitar ya. Jadi Tuhan tidak meminta jauh-jauh ya. Lihatlah ke Zimbabwe, enggak ya? Atau lihatlah ke Yaman, ke Brunei Darussalam. Lihatlah ke Filipina sana. Di sekitarmu, katakan sekitarmu. Di situ jiwa-jiwa itu saudara. Amin. Iya. Karena lingkungan saya ya, sekitar saya ya, kampus ya, mahasiswa, hamba-hamba Tuhan. Itu sekitar saya. Sekitar saudara ada di kampus, ada di sekolah, ada di pasar ya.
Saya senang ya istri saya ya. Tapi kadang saya agak ini juga, kalau istri saya ini pergi belanja sendiri, ya, sering digodain sama cowok-cowok. Iya, iya, dia cerita sama saya, Mbak, udah nikah ya? Ya udahlah, udah 2 anak saya katanya. Terus kalau makin panjang cerita ini, langsung diajak ke gereja. Iya. Suami saya pendeta, datang ke gereja ya. Makanya kemarin itu disuruh saya buat kartu nama ya. Jadi kalau ke pasar dia mau kasih kartu nama. Gereja kami di DC Mall. Ya cuma gitu. Tapi saya memikirkan itu ya. Artinya sekitarnya dia itu, yaitu ketika dia belanja ya. Mungkin orang-orang melihat dia cantik atau seperti gadis kan. Saya sudah punya anak loh. Terus jawab lagi, emangnya kenapa kalau punya anak katanya? Waduh, nekat juga itu cowok ya. Ya bahkan juga beberapa kali saya temani dia juga, memang juga saya lihat ya, langsung dipandang orang gitu loh, dilihat sama tukang-tukang ikan itu ya. Tukang ikan, tukang udang itu ya. Padahal saya udah di sampingnya loh, megangin belanjaan. Memang, ya. Siapa tahu itu jiwa-jiwa ya, amin. Iya, dia jemur kain di situ, di atas itu, mereka bisa sapa-sapaan juga dengan di samping sini ya, karena jemurannya berdekatan. Langsung diajak gereja ya, ayo Mbak, datang gereja ya. Iya, jadi di sekeliling kita, tapi kita harus perhatikan, amin. Iya. Sebenarnya tidak susah kok, ya, tidak susah. Tetapi kalau kita tidak perhatikan, tidak mau lihat sekeliling kita, tidak mau pandang ke sekitar kita, ya, tidak mau angkat mata kita, lift up your eyes, angkat matamu, ya, nunduk terus, ya, gak pernah mau lihat orang. Ya. Sampai saya sering dengarkan itu Pak Tagalog sampai marah-marah ya kalau ibadah kaum muda itu ya. Iya, saya lihat ya. Iya, memang kita harus pandang ya, kita harus lihat sekitar kita. Ya. Karena ini analogi, teman-teman, saudara, Bapak Ibu. Tuaian itu, mengapa Tuhan katakan sudah tiba saatnya? Karena namanya tuaian, kalau sudah tiba saatnya, ya, itu harus dituai. Ya, udah matang dia ya. Tetapi kita harus, ini pertama, lihat dulu ya. Kita mau berikan perhatian. Ya. Saya mau langsung aja dulu bertanya ya. Siapa yang di antara kita yang mau supaya jiwa-jiwa bertambah? Haleluya. Siapa yang mau gereja kita penuh? Amin. Mau aja dulu. Amin. Saya belum suruh ngapa-ngapain. Itu aja dulu yang pertama ya. Nah, itu aja dulu yang pertama. Nah, baru kita lihat. Ya. Kita lihat. Ya, tanya Bapak ini ya. Memang waktu itu saya masih muda, memang salah, jujur salah. Tetapi waktu saya masih muda, masih lajang, banyak loh cewek-cewek yang datang gereja kita. Mungkin motivasinya beda kan? Ya, nggak apa-apa lah motivasinya beda ya. Yang penting datang dulu, amin ya. Amin. Saya heran sama sermon ini kok. Kalau kamu keluar, pasti banyak yang ngekor itu. Tapi kalau kamu berondok terus di kamar itu, oh saya punya ganteng sekayak kamu itu. Tanya Bapak ini, dulu kan banyak cewek-cewek sampai nginap-nginap di rumah kan? Waktu saya masih lajang. Tapi kan nggak mungkin lagi saya begitu. Mangota di sana sini, kamu mangota aja sana sini kamu. Mangota dulu kan, mangota ke kos-kosan orang itu. Iya. Yang penting dia datang dulu. Ya memang salah saya juga, saya pacari satu bubar lah kan. Ya ternyata itu yang buat bubar, berarti memang begitu apanya motivasinya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, yang penting datang dulu aja. Ya. Saya kan tidak mungkin lagi masuk ke kos-kosan cewek-cewek yang di sana ya, sini juga. Tapi kalau saya masih lajang, saya akan lakukan itu. Ya. Yang dekat-dekat aja dulu.
Namanya melihat sekeliling itu kan dekat ya, sekeliling sekitar. Makanya saya katakan di sini mulai dari yang terdekat. Minimal di pikiran kita itu saya mesti bawa satulah jiwa dulu tahun ini. Ya, ada nggak kira-kira itu ya? Masa nggak ada kerinduan saya bawa satulah jiwa dulu satu tahun ini? Bagaimana caranya nih ya? Ya, soal caranya nanti kita bicarakan ya. Amin. 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 Tapi ada dulu pikiran atau hati, masa saya nggak bawa satu pun selama hidup ini? Masa saya tidak punya teman satu pun? Ya kan? Cobalah pikirkan dulu sekarang ini ya. Kira-kira siapa itu yang satu itu? Ya. Ya. Lihat sekitarmu. Dan dikatakan, pandanglah ladang-ladang. Ya. Ladang-ladang yang dimaksud di sini saya artikan adalah satu bidang. Ya. Ladang adalah satu bidang tanah, biasanya ditanami dengan tanaman yang homogen atau satu jenis ya. Misalkan satu bidang tanah ditanami dengan buncis, satu bidang tanah ditanami dengan ubi jalar. Walaupun memang sering juga tanami dua jenis tanaman, tetapi biasanya homogen. Saya artikan di sini ladang adalah marketplace atau tempat di mana kita ada. Kalau kita bekerja, berarti kan itu homogen ya. Kita di perusahaan berarti itu kan misalkan perusahaan elektronik ya di Satnusa, berarti kan homogen itu. Homogen karena bergelut dalam satu bidang. Kita di konstruksi itu homogen, berarti itu bidangnya. Saya di mahasiswa, di dosen ya, itu bidang saya, kemahasiswaan atau soal kampus lah. Ya, jadi pasti kita ada di sebuah bidang atau ladang. Ya, kita sedang berkecimpung di situ. Ya, jadi ladang adalah tempat di mana kita hidup atau bergerak atau beraktivitas. Bisa kampus, bisa sekolah, bisa pasar, bisa tempat kerja, ya macam-macam. Dimanapun kita berkecimpung, ya. Nah di sana itu ada tuayan-tuayan. Ya. Sebagai mahasiswa berarti ladangmu adalah lingkungan mahasiswa itu. Ya, saya sebagai dosen tentu ladang saya itu di situ, ya di kampus. Jadi yang bisa saya bawa ya si Meto. Kenapa tidak bisa bawa 3? Ya kita belum sanggup. Bisa aja saya bawa 5. Kalian sanggup bayar? Iya Meto. Banyak di kampus. Itu ladang saya. Bisa saya bawa berapapun. Tetapi kan kita belum sanggup. Kita masih kecil. Kalau nanti gereja ini besar, banyak jiwa-jiwa yang perlu layani, ya itu ladang saya. Tetapi coba pikirkan ladangmu di mana, ya kan? Temanmu di mana? Ya. Si Yuyun tidak perlu ke kampus Meto untuk cari jiwa. Amin ya. Ya cari di kampusmu. Ya kan? Saya pun tidak perlu ke sekolahnya Hana. Ya kan? Itu ladangmu. Mengerti ya? Mengerti ini ya? Dan dikatakan firman Tuhan sudah menguning. Katakan sudah menguning. Sudah menguning, artinya siap, ya, sudah matang, siap untuk dituai. Ini kondisi ladang ini sekarang. Ini yang harus kita lihat. Ini yang Tuhan lihat. Kan dikatakan oleh murid-murid tadi masih 4 bulan lagi. Ya, coba sekali lagi Meto bacakan itu. Kembali. Yohanes 4. Demikian firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Iya, perhatikan ya. Murid-murid katakan 4 bulan lagi baru tiba musim menuai. Tetapi Yesus katakan sudah menguning, sudah matang, sudah siap dituai. Amin. Amin. Nah, sekarang kita di mana? Kembali ke poin pertama tadi. Apakah kita setuju dengan para murid atau setuju dengan Yesus? Nah, ini sekarang ya. Sekarang kita di mana? Apakah setuju dengan para murid yang berkata, nanti ajalah. Ya. Sementara Yesus katakan, sudah matang, sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Ya.
Siapa yang setuju dengan Yesus? Iya kan? Yesus katakan sudah menguning. Katakan sudah menguning. Sudah menguning. Saudara yang tahu ladang, yang pernah di sawah, kalau sudah menguning itu cepat-cepat itu. Ayo, cepat-cepat. Mau hujan kayak, mau panas kayak, itu harus cepat-cepat karena nanti akan rontok, ya, jatuh ke tanah, ya. Begitu kondisi manusia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Sudah semaput dia. Nampaknya aja itu ketawa-ketawa itu, sebenarnya udah kosong semua itu manusia itu. Amin ya? Amin. Udah kosong itu, nggak ada jiwanya lagi. Karena nggak ada Tuhan dalam hidupnya. Itu artinya menguning, bentar lagi masuk neraka. Ya, jatuh. Itu artinya mengapa dianalogikan dengan ladang yang sudah menguning ini, karena sudah begitu mendesak itu waktunya, ya. Udah menguning, udah montok-montok ini ya gandumnya ini, ya. Ya. Ayo tuai, jadi jiwa-jiwa sekarang, ayo tuai saya, meto tuai saya gitu ya. Dia sih tuai saya kata jiwa-jiwa itu, ya. Tapi kita harus tahu, kita harus melihat, dan memang perlu mata rohani, ya, mata rohani yang celik, karena ini mata rohani, ya, untuk melihat jiwa-jiwa itu. Kita doakan, kita rindukan, ya, dan kita bergerak. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, kita doakan sungguh-sungguh, maka Tuhan nanti akan tunjukkan, Tuhan akan buka mata kita, dan mereka nanti akan berkata, akan berbicara, akan menyampaikan sesuatu kepada saudara, bahwa mereka butuh Yesus, bahwa mereka butuh pertolongan, bahwa mereka sudah stres dalam dunia ini, sudah capek, dan mereka butuh Yesus. Tapi kita harus lihat, kita harus memberikan hati kita kepada mereka. Ini mata Yesus, ini cara pandang Yesus, dan dikatakan sudah siap untuk dituai. Iya, iya. Kita tidak perlu mengontraskan, ya. Ada yang datang sendiri, oke, itu caranya Tuhan. Tetapi ada juga yang datang karena kita bawa, ya. Ada yang datang karena kita tolong, ya. Nggak apa-apa. Jadi jangan diadu, ya. Kita berdoa pasti, tetapi kita juga harus bergerak. Amin. Amin. Karena setelah para murid itu berdoa, menerima urapan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, menerima otoritas dunamos, ya, otoritas dari tempat maha tinggi, mereka juga bergerak. Mereka tetap berdoa, mereka tetap bersehati seperti yang kita lakukan, tetapi mereka tetap bergerak. Satu hal lagi yang perlu, memang kesatuan kita dan kesehatan kita. Ini penting sekali. Saya berbicara dengan istri, kadang saya masih ragu untuk meminta jiwa-jiwa, karena kita ini pun belum seberapa, masih carut marut, ya, tidak sehati. Ya, apa jawaban istri saya? Ya, itu tidak sehati karena masih sedikit katanya. Jadi karena sedikit itu masih saling melihat. Makanya kita sering tidak itu, ya, karena saling melihat tatap-tatapan, akhirnya kelahi. Apa lo lihat-lihat gitu, ya? Coba kita sibuk dengan jiwa-jiwa di luar sana. Di mana lagi jiwa-jiwa, ya? Kita kan beda, ya. Tapi karena ngumpul terus, lihat-lihatan terus, kelahi sendiri. Ya. Jadi istri saya katakan, kalau coba pikirkan, ya, kalau ada 500 jemaat, apakah mereka masih saling bergesekan? Paling juga yang saling dekat itu kan orang-orang yang itu juga. Saya pikir-pikir juga, oh, istri saya ini kadang-kadang pintar juga, ya, saya bilang gitu, ya. Iya, dia katakan, kami dulu waktu sekolah itu ada 300-an orang satu kampus. Kita pun tidak saling kenal kok. Ya, yang kita kenal itu ya teman-teman kita aja, 10 orang, 20 orang. Jadi konfliknya pun paling di situ, katanya dia kan. Kemudian kalau banyak orang, ya pelayan-pelayan pun nanti kan tidak seperti sekarang ini lagi. Ya, manja-manja ya pelayannya, ya. Ya, karena di gereja besar itu memang tidak bisa, ya. Karena banyak orang kan yang pengen melayani. Tetapi kalau gereja kecil, saya nggak ada pun
tetap juga nanti bisa melayani. Saya bolong-bolong pun tetap juga bisa melayani. Mengapa bisa seperti itu? Karena tidak ada orang. Coba banyak orang, ya kan? Kalau terlambat latihan, ya kan? Itu bisa diskors minimal sebulan, gak usah main. Mengapa? Karena banyak yang antri. Tapi karena kita tidak banyak orang, ya mau datang, mau nggak datang, mau suka nggak suka, ya tetap juga melayani Tuhan. Nah ini memang jadi sebuah dilema, ya. Tetapi saya mengingatkan kembali, untuk jiwa-jiwa ini kita harus sehati. Katakan sehati. Iya, kita harus sehati. Ya. Fokus, sehati, akur, guyup. Karena ketika orang-orang lain melihat bahwa para murid itu sehati, ya, walaupun mereka belum bergerak, mereka sudah disukai banyak orang. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Tuhan menambahkan. Nah ini benar, Tuhan yang menambahkan. Tetapi kita pun bergerak, Tuhan juga membawa dengan cara itu. Ya, membawa kenalan-kenalan kita. Iya. Hari-hari kami minta sebarkan juga flyer-flyer itu. Mengapa demikian? Perhatikan ya teman-temannya. Mungkin saudara tidak perhatikan pengumuman-pengumumannya, sebarkan flyer itu, lakukan aja dulu itu, ya. Karena kan sekarang ini sudah terkoneksi di dunia maya. Contohnya, ya, kamu sebarkan flyer, kemudian ada teman kamu atau siapapun itu ada di luar pulau, atau katakan di Makassar, di Manado, di Papua, tiba-tiba ada keperluan kemari atau ada pekerjaan kemari. Karena kamu sudah sebarkan flyer itu, dia lihat flyer itu, ada gereja GPT Gunung Hermon, mereka bisa datang kemari. Amin ya? Amin. Itu kan tidak makan biaya, itu kan tidak capek saudara. Ya, sebarkan aja dulu. Ya. Mengapa kita undang mereka kemarin ke tempat kita? Ya, jadi kita harus berpikir secara strategis ya. Ya, penuh dengan hikmat Tuhan. Mengapa kita harus undang mereka, kita harus capek untuk kerjakan itu di sini? Mereka ini kan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah dipakai di mana-mana. Ada yang di Kupang, ada yang di Kendari, ya, Sulawesi Tenggara, ada yang di Manado itu. Ya. Kalau misalkan ada jemaat-jemaat mereka, ya, yang datang ke Batam, kita sudah menjadi salah satu opsi. Bukan lagi hanya Batam kota, mengerti ya? Ya, Gunung Hermon ada di sana. Mereka sudah akan ngomong tentang kita. Itu loh. Mengapa kita mau capek-capek berkorban untuk itu? Ya. Coba ya, sebarkan flyer-flyer kita itu yang dibuat oleh Desi ya, di WhatsAppmu, di Instagrammu. Kan tidak rugi kamu itu ya, tidak bayar juga, ya, tidak capek juga, paling 1-2 detik untuk sebarkan itu. Sehingga semua kemungkinan untuk jiwa itu datang kita sediakan. Amin. Ya, kalau jiwa datang juga kita sambut dengan baik. Nanti mungkin kita akan adakan pelatihan-pelatihan, ya, bagaimana menyambut jiwa, bagaimana memulai pembicaraan. Kadang kan kita kayak patung ya, kalau dia nggak ngomong kita nggak ngomong. Ada caranya ya, bagaimana memulai pembicaraan. Tapi jangan kita bertanya seperti pertanyaan polisi, interrogatif ya, seperti polisi. Jangan juga. Itu ada semua ilmunya. Tetapi minimal saat ini kita lihat sekeliling kita dulu. Amin. Amin. Lihat dulu. Ya, perhatikan. Kita berdoa. Tuhan, ini aja dulu doa kita. Tuhan, saya mau bawa jiwa persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau, Tuhan akan tunjukkan nanti. Kita tutup di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang pertama yang harus kita miliki ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya harus memiliki hati untuk mengasihi bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, hati yang mengasihi itu harus ada. Karena tanpa Kristus mereka akan binasa. Walau mereka cakap, ganteng, banyak duit, banyak rumah, tanpa Kristus mereka binasa. Amin. Amin. Mereka harus dikasihi. Kita harus memiliki hati yang mengasihi semacam ini. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang sangat singkat, sangat sederhana. Saya serahkan Pak Gembala, silakan.